Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan hari ini saya mendapatkan mandat dari yayasan terkait pembuatan konten di hari Idul Adha yang sebentar lagi kita akan menjalani atau menyambut hari raya Idul Adha. Nah, alhamdulillah juga saya mendapat kesempatan untuk sowan di griyane Abah Adib di sore hari ini, dan ini juga canggung sebenarnya saya untuk ngomong dengan Abah Adib di sini karena pertama saya alhamdulillah jadi muridnya Abah Adib waktu di MA Tarbiyatul Banin, dan sekarang kita duduk bareng, ada kopinya di sini kan. Ngapunten, Mbak. Seperti itu. Ini mati aja. Ini berkaitan dengan hari raya Idul Adha yang sebentar lagi akan kita sambut ini, Pak. Ya. Nah, mungkin teman-teman juga di rumah atau yang penonton di channel ini kira-kira belum tahu apa sih yang sebenarnya Idul Adha, dan mungkin lebih tepatnya ke pengertian dari hari raya Idul Adha itu apa sih, Pak, seperti itu. Nah, Idul Adha itu salah satu hari besar resminya agama Islam. Jadi hari besar resmi itu di Islam itu hanya dua, Idul Adha dan Idul Fitri. Adapun ada peringatan Isra Mi'raj, kemudian ada Maulid Nabi, ada tahun baru Hijriah. Itu hari raya yang untuk membangkitkan ghirah beragama Islam, begitu saja. Nah, di Idul Adha itu sebagaimana namanya, Id itu artinya hari besar, kemudian Al-Adha itu artinya penyembelihan. Penyembelihan dari kata doha, yadha, kemudian adha, penyembelihan. Ada ya, karena di situ ada keistimewaan itu menyembelih hewan kurban itu. Nah, ada yang menyebutnya Idul Kurban. Ada yang menyebutnya Idul Kurban karena di situ ada proses pendekatan diri kepada Gusti Allah. Jadi kurban itu bukan berarti kita harus kehilangan sesuatu, itu bukan itu. Kurban itu dari kata koruba, ya krobu kurban. Kurban itu dekat. Jadi proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara itu, dengan cara menjalankan Idul Adha itu atau Idul Kurban itu, yaitu memberikan sesuatu dari dirinya untuk orang lain. Itu ya, orang Jawa bilang, orang Indonesia bilang berkorban. Jadi korban itu dari kata dekat itu. Iya. Korban. Terus kemudian ada lagi yang menyebutnya di Indonesia menyebutnya hari raya haji ya. Ya, bener. Nah, itu jadi di umum kayak umum di sini di Indonesia khususnya itu jadi kalau di kitab-kitab kok saya belum ketemu namanya Idul Haji itu belum ketemu. Yang ada itu ya Idul Adha, Idul Kurban. Ya, karena di situ ada bersamaan dengan ibadah haji, puncak ibadah haji. Gitu. Jadi haji di Al-Quran itu disebutkan waktunya itu kan waktu-waktu tertentu, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu. Nah, terus kemudian di Dzulhijjah puncaknya itu di tanggal 8, 9, 10. Yang 8 itu ada namanya Tarwiyah, 9 itu namanya Arafah, 10 itu ya Yaumun Nahar. Yaumun Nahar itu menyembelih itu. Punyanya di Arafah itu malah di tanggal 9. Itu yang menjalankan ibadah haji di sana. Nah, bagi yang menjalankan ibadah haji itu berkumpul di satu tempat namanya Arafah itu. Itu menjadi rukun terpenting dalam ibadah haji itu Arafah. Nggak sah orang itu kalau melaksanakan ibadah haji kalau tidak berada di Arafah. Gitu. Oke. Itulah Terus ini, Bah, kan sekarang udah mulai orang masyarakat umum juga pahamnya itu kan
ibadah haji adalah ibadah di mana ada kurban yang ya, berupa hewan ternak seperti itu. Nah itu biasanya dimulai dari kambing, sapi, terus ada yang onta juga. Nah ini keistimewaannya nih Pak di hari raya Idul Adha itu kira-kira apa ya? Ya menyembelih hewan kurban itu, hewan ternak itu artinya ya berbagi, itu aslinya berbagi. Jadi kalau di dalam sejarahnya itu kan penyembelihan itu kan dilakukan oleh Nabi Ibrahim terhadap Nabi Ismail. Itu menurut ajaran Islam kan begitu. Terus kemudian itu dimaknai sebagai apa ya, persembahan ketaatan kita kepada Gusti Allah untuk mengurangi sesuatu yang kita senangi, mengurangi kenikmatan yang kita senangi. Nabi Ibrahim menyembelih putranya itu pokoknya taat karo Gusti Allah. Mbah nikmat kita terkurangi, sayang kita kepada anak itu tidak dihiraukan. Yang penting taat karo Gusti Allah kan gitu. Itu istimewanya di situ. Jadi mendekatkan diri kepada Gusti Allah ya taat karo Gusti Allah, itu perintah Gusti Allah seperti apa itu aja dilakukan. Gitu. Memang kalau kita sedikit melihat sejarah munculnya Idul Adha itu kan memang Nabi Ibrahim yang menyembelih anaknya. Nah kalau mungkin saat ini terjadi itu itu kena pelanggaran itu. Iya, kalau saat ini ya kita diperintahkan tidak menyembelih kok. Kita yang diperintahkan menyembelih kan hanya Nabi Ibrahim saja. Kita jangan. Intinya adalah apapun yang diperintah Gusti Allah kita lakukan, meskipun itu menjadi tidak enak bagi kita, intinya begitu. Oke. Nah dibanding dengan Idul Fitri ya lebih ke situ memang pemaknaannya. Kalau Idul Fitri kan kembali kepada kondisi fitrah, kepada kondisi suci, itu kita tidak diperintahkan untuk hanya sholat saja, puasanya sudah di Ramadan. Lah yang Idul Adha itu ada sholat, ada puasanya di hari Tarwiyah dan Arafah, kemudian ada itu tadi penyembelihan itu sebagai bentuk ketaatan. Istimewanya antara lain itu. Jadi tidak sembarangan rame-rame sholat, tidak itu. Jadi berkorban, misalnya menyembelih binatang korban itu juga tidak untuk diketahui orang, tidak untuk dilihat orang. Yang penting apa yang diberitakan Gusti Allah dilakukan itu. Oke. Nah pastinya tidak jauh atau mungkin pastinya ada perbedaan pendapat terkait dengan hari raya Idul Adha di Indonesia ini, karena memang perlu ya, masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang majemuk nih. Nih, nah itu kan kemudian ada nggak perbedaan pendapat mungkin ya, perbedaan pendapat antara ulama satu dengan ulama yang satunya gitu, seperti itu. Beda pendapat itu sesuatu yang biasa ya. Di dalam agama Islam itu Nabi sendiri mengatakan ikhtilafu ummati rahmah, itu kan perbedaan pendapat antara umatku itu satu kerahmatan, satu kasih sayang. Kalau si A berpendapat X kemudian si B berpendapat Y, kita mau ngikut yang mana? Itu menjadi pilihan, menjadi enak gitu. Dan biasa itu. Tahun ini 2022 ini ada beda pendapat. Harinya Idul Adha ini ada yang di hari Sabtu, ada yang di hari Ahad. Itu ya sesuatu yang biasa saja. Ini enggak sesuatu yang aneh. Sejak zaman Nabi ada itu. Zaman sahabat lah, sejak zaman Nabi. Kalau zaman Nabi itu otoritas masih ada di tangan Kanjeng Nabi. Sejak zaman sahabat ada itu perbedaannya. Bahkan bukan antar negara, antar gubernur itu saja beda. Antara gubernur Damaskus dengan gubernur Madinah itu beda hari itu, dan mereka punya kewenangan, punya otoritas untuk menentukan. Hari rayanya hari Sabtu, yang sini hari Ahad. Ya sah-sah saja, tapi berlaku untuk wilayahnya sendiri. Misal gubernur Madinah menentukan ini hari Ahad, gubernur Damaskus dari ini beda lagi, itu hanya untuk provinsi Damaskus, begitu. Nah, di antara warga negara atau warga provinsi yang di bawah itu ya taat saja, karena itu memang
memang otoritasnya gubernur saat itu atau sultan lah istilahnya gitu. Biasa. Di Indonesia ini ya pemerintah menyatakan dari Ahad. Nah, di Sabtu yang ada kelompok lain yang menyatakan dari Sabtu. Gitu kan. Nah, sah-sah saja karena dalil yang dipakai untuk mengambil hukum itu masing-masing beda. Dalilnya beda. Jadi istilahnya ada pengambilan penentuan hukum itu kan ada alurnya, mulai dari mencari hadis, mencari Al-Quran sampai pendapat para ulama. Nah, yang dipakai oleh pemerintah beda sama kelompok itu, ya sudah, nggak apa-apa. Beda di dasar, hasilnya pun jadi beda kan gitu. Nggak apa-apa. Jadi dan kita nggak usah lah menyalahkan. Yang sana salah, yang sini benar. Kalau ada pendapat yang ya Idul Adha hari Ahad. Ya. Kemudian di Arab sana di Arafah orang hari Ahad itu sudah selesai. Iya, perbandingan waktu, perbedaan waktu. Di Arab itu Arafahnya hari Jumat, gitu. Ya disebut Haji Akbar itu kan dari Jumat. Di sini Arafah hari Sabtu. Padahal sana sudah Idul Adha. Nek sono wis Idul Adha, kita di sini baru puasa itu haram, nggak boleh begitu. Gitu. Haram hari raya sana hari raya ini lagi poso, haram nggak begitu. Kita nggak usah menyalah-nyalahkan lah. Ya kalau ada yang mau ngikut dari Sabtu hari raya boleh, yang mau ngikut dari Ahad boleh, gitu. Biasa saja. Perbedaan waktu ini cukup senggangnya. Kalau di jam itu kan ada 4 jam ya selisihnya. Iya, 4 jam. 4 jam itu menurut perhitungan matahari. Matahari itu larinya dari timur ke barat. Iya. Beda kalau tanggal Hijriah itu kan perhitungannya bulan. Iya, bulan itu dari barat ke timur. Iya. Kebalik kan. Iya. Antara Damaskus sama Madinah itu menurut garis geografisnya itu nyaris-nyaris sama. Selisih jamnya enggak beda jauh. Itu saja ada beda pendapat. Nah, kita yang di sini ya beda jauh ya jelas beda, waktunya itu jauh beda. Apalagi misal satu rumah dengan tetangga itu aja kadang beda. Ya kita nah itu jadi wes nek iku sing mbok yakini bener ya lakonilah. Aku melakoni, aku melaksanakan yang saya yakini benar kan gitu. Nggak usah bilang kamu salah, saya benar itu. Apalagi sampai mengatakan tidak sah atau haram segala macam, ampun lah. Oke. Terus dari ini, Mbah, perbedaan itu, kemudian kan mungkin teman-teman yang atau mungkin masyarakat atau bapak ibu atau teman-teman yang lain yang memang mereka merasa bimbang nih, Bang. Merasa bimbang untuk ikut yang mana. Ikut yang mana gitu. Nah, itu. Nah, itu kan menjadi mungkin ada penjelasan bagaimana kemudian kita memutuskan untuk oke, saya ikut yang ini. Nah, itu kan juga susah saat ini karena banyak sekali itu perbedaan pendapat yang secara kasat mata pun itu benar. Semuanya benar. Nah, itu gini. Kebiasaan kita ngikut siapa sih? Itu aja. Kalau kebiasaan kita ngikut Kiai A, ya kita ngikut Kiai A saja. Nah, kalau kebiasaan kita ngikut Kiai B, ya kita ngikut Kiai B. Nah, kita konsisten. Ketika Kiai A ini yang biasa kita ikuti, misal saya sebagai pengurus Ma'arif ya NU kan. Ya sing tak ikuti ya pengurus NU, Kiai NU kan gitu. Nah, kalau ada yang tidak ngikut Kiai NU ya silakan, itu hak mereka kan gitu. Nah, Kiai NU yang biasa saya ikuti untuk masalah ibadah maupun apalah muasyarah itu yang saya ikuti. Nah, ini terkait dengan itu nantinya kita di akhirat ya, masalah ibadah kan urusannya akhirat. Oh iya. Nanti di akhirat itu gimana nanti kita? Di akhirat itu jangan ragu. Ini besok itu kita dikumpulkan menurut imam kita masing-masing kok.
Yaumana di'u kullu unasin bi imamihim gitu kan. Nah, di mana hari itu, di hari kiamat kita itu akan dipanggil sama Gusti Allah sesuai dengan pimpinan kita, imam-imam kita. Dalam hal imam ini adalah ya siapa yang kita ikuti gitu kan. Kalau dalam hal kehidupan di dunia kita biasa ngikut para kiai, ya kita ngikut para kiai. Para kiai itu ngikutnya para sahabat, sama kalau ngikut para karena ngikut Kanjeng Nabi. Ya pada akhirnya kita ngikut Kanjeng Nabi. Nah terus kalau yang sana kok ngikut kiai kelompok yang lain, ya silakan mereka ngikut para sahabat ya, ngikut juga, ngikut para anak, ngikut ajarannya Nabi enggak, ngikut juga. Makanya somben lah ya ketemu. Nah, enggak usah nanti di akhirat lo gue diumben bodoh setu, aku bodoh hat kok ya awor. Iya. Oh, boleh kan gitu. Jadi enggak sama. Kecuali kalau kita beda agama lah itu nanti urusannya lain. Kalau mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad melalui para sahabat, melalui para kiai NU, jenengan mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad melalui para sahabat, melalui para kiai kelompok A, kan. Nantinya di sana awor. Tapi kan ngikutnya sudah beda nabi, ya beda lagi. Nah, si kaum Nasrani itu ngikutnya Yesus Kristus. Yesus Kristus itu Kanjeng Nabi, ya Rasulullah juga. Tapi yang diikuti Yesus Kristus beneran atau enggak? Ajarannya Yesus Kristus beneran enggak? Nah, enggak ya beda. Nanti yang mengikuti Nabi Isa itu saja yang sudah ada apa namanya? Ada percampuran pemikiran, istilahnya ada penyimpangan ajaran, ya beda lagi sudah. Orang kafir agama apa mengikuti siapa yang bukan nabi, ya bukan mengikuti nabinya nanti. Ya mana dengan kulaunasin bi imamihim. Ngoten mawon gampang ya. Jadi enggak usah macam sampai pada orang kafir pun kita enggak usah menyalahkan kok sebetulnya itu. Ya biarlah mereka meyakini apa yang dia yakini. Nah, kita meyakini apa yang kita yakini. Perkara bener tak salah itu urusannya dia, urusan kita gitu. Kalau kita bisa mengajak ya mengajak gitu saja. Tapi kalau nggak bisa nggak usah memaksakan. Apalagi di Indonesia ya. Indonesia majmuknya luar biasa. Agamane iki ono 6 tambah aliran kepercayaan. Itu yang tercatat. Nah, yang tercatat. Ya, agamanya 6 aliran kepercayaan, kalau hampir 200-an aliran kepercayaan se-Indonesia itu. Iya. Nah, monggo bisa dinikmati dulu nggak apa-apa sembari kita ngopi-ngopi. Karena ini momen yang tidak bisa terulang mungkin, Bang. Bisa ngopi dengan Abah Habib di sini. Enggak, saya itu gampang, ditemui kapanpun dimanapun. Asal ada waktunya siap. Terus ini, Bah, terakhir nih, dulu waktu saya kecil itu ada entah saya lupa dapat penjelasan itu dari mana, cuman menjadi sugesti. Sampai saat ini pun saya masih ingat. Jadi ketika nanti kita berkurban nih, berkurban di hari raya Idul Adha, kita kurbannya kambing, nanti di akhirat kita naik kambing. Nah, terus kemudian kalau kita kurbannya itu sapi, di akhirat naik sapi gitu. Nah, kalau kurbannya macam-macam. Nah itu